anak kedua saya yang bernama Edward Kevin Susanto tiba-tiba didiagnosa leukemia ALL tipe 2. Kondisinya Kevin itu penuh perjuangan, dia banyak pendarahan di mana-mana. Di tengah masa pengobatan Kevin sempat dinyatakan dokter relapse. Dites lagi, dites BM untuk diambil sum-sum tulangnya untuk dites. Nah itu ternyata hasilnya di luar dugaan kami. Hasilnya sangat jelek sekali, lebih jelek dari awal Kevin masuk rumah sakit di diagnosa leukemia. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. Perkenalkan, nama saya Vera Pratiwi. Saya ibu rumah tangga. Pada tahun 2014, anak kedua saya yang bernama Edward Kevin Susanto tiba-tiba didiagnosa leukemia ALL tipe 2. Kayak tidak pernah terpikirkan bahwa anak saya memiliki sakit leukemia ya. Soalnya kan ya penyakit itu orang awam pasti mengira penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Pada awal-awal kami pun, keluarga besar kami pun merasa semua ini dimasuki obat apapun tubuhnya menolak. Jadi pada waktu masuk ke rumah sakit itu trombonya hanya 1, terus HB-nya 5. Sama dokter langsung disuruh transfusi. Dan akhirnya kita ditransfusi, tapi selama proses transfusi itu dimasuki beberapa kantong, setiap hari itu tubuhnya menolak terus, tidak bertambah, cuma sedikit sekali. Dan kita pun, ya sudahlah, kita coba kita jalani pengobatan di rumah sakit. Pada saat itu juga dari pihak keluarga juga ingin Kevin itu coba dibawa berobat ke luar negeri. Sampai juga sudah ditanya-tanyakan mau charter pesawat, sudah bikin paspor juga. Ternyata ya Tuhan berkehendak lain. Tuhan ingin kita tetap menjalannya di sini, di Surabaya. Nggak boleh ke luar negeri. Jadi dari pihak pesawat pun, dokter pesawat menolak karena kondisi tubuhnya Kevin itu terlalu parah. Jadi takut nanti kalau ada pendarahan pada waktu di pesawat. Sudah pendarahan di mana-mana, di bawah kulit, terutama di area bibir. Waktu dokter mendiagnosa leukemia itu saya sempat shock ya, maksudnya apa ya ini, maksudnya kenapa kok anakku, kenapa kok sakit seperti ini. Kami merasa benar-benar terpukul saat itu, sampai nggak tahu harus berbuat apa. Padahal saat itu saya mempunyai anak yang masih berumur 3 bulan, anak ketiga saya. Terpaksa harus saya tinggal untuk ngurus Kevin sakit di rumah sakit ini. Dalam perjalanannya itu, singkat cerita, dalam perjalanannya itu kita penuh dengan suka dan duka, naik turun. Sebetulnya protokol untuk leukemia itu hanya 2 tahun. Tapi dalam perjalanannya ternyata perjalanan dalam 1 tahun awal itu ternyata kondisinya Kevin ini hasilnya kurang baik. Jadi sama dokter dinyatakan relapse dan kita harus mengulang protokol lagi dari awal lagi. Pada saat kita mengulang itu dalam perjalanannya juga ternyata masih ada masih ada ujian lagi yang harus kita lalui. Tiba-tiba istri saya juga harus dioperasi karena mengalami suatu sakit dan harus dioperasi juga. Dan pada saat itu juga kita benar-benar tidak ada biaya untuk
operasi istri saya. Tapi ya pertolongan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Jadi di saat hari terakhir untuk besok operasi itu Tuhan mengirimkan berkat buat kami agar istriku juga bisa menjalani operasi itu. Jadi besoknya pun kita akhirnya langsung ke rumah sakit untuk operasi, dan kita minta nginep karena juga keterbatasan biaya. Jadi setelah operasi itu pagi, sorenya kita langsung pulang lagi. Perjalanan kami naik turun. Kami merasa seperti terhilang ya. Jadi kayak tidak punya arah, tidak tahu harus bagaimana. Dengan kondisi seperti ini, kita syok, benar-benar syok mendapat diagnosa leukemia. Sampai pada akhirnya protokol leukemia adalah 2 tahun. Perjalanan penyakitnya Kevin ini nggak mulus. Setahun pertama oke, habis itu ada masalah pada tubuhnya sehingga dokter menyatakan Kevin ini harus ngulang obatnya, ngulang dari awal. Itu sempat membuat aku pun down. Kenapa Tuhan kok seperti ini, perjalanan kami seperti ini? Tapi di saat kami sepakat, kedua orang tua sepakat bahwa Kevin pasti disembuhkan Tuhan, itu hasilnya seperti dibalikkan tangan. Hasilnya bagus. Banyak juga pendoa yang datang mendoakan supaya kita kuat, memberi kekuatan. Tapi di awal-awal itu kita sebagai manusia ini banyak berontaknya karena tidak gampang. Maksudnya kita suruh untuk percaya, suruh jalani itu berat bagi kami. Kadang kami pun bisa berkata, ya mudah sih bagi orang yang bicara, yang ngomong, tapi bagi yang menjalaninya itu tidak segampang itu. Terus istriku juga mendapat mimpi ya dari Tuhan bahwa perjalanan kita nanti itu seperti roller coaster, nanti naik turun, dan juga roller coaster itu mengalami remblong. Tapi Tuhan tuh tetap menjaga di mimpi itu, tetap menjaga kalau nanti pas berhentinya itu tidak akan mengalami kecelakaan. Berhentinya apa ya? Jadi turun dari roller coaster itu aman gitu loh, jadi aman, terkendali. Jadi Tuhan cuma tetap mengingatkan jangan khawatir, tetap percaya. Nah, jadi singkat cerita, di suatu titik saya dan istri saya ini bisa percaya penuh, sepakat. Jadi hati dan perkataan itu harus sama. Itu seperti kayak telapak tangan itu dibalik. Walaupun hasil tes darah, setiap tes darah hasilnya selalu jelek, tapi puji Tuhan Kevin tuh kondisinya seger terus anaknya, tidak lemes. Perjalanannya kami sangat naik turun ya, jadi sempat kembali ke awal mula pengobatan. Jadi protokol diulang ke awal lagi. Itu pun kami berusaha untuk tetap percaya, tetap sepakat bahwa Kevin sudah dipulihkan Tuhan. Saat hati dan pikiran kita sama sinkron, kita sepakat, nggak khawatir, itu Tuhan baru campur tangan. Kalau kita masih masa mungkin ya, masih apa bisa ya, itu seolah-olah kayak ya wis
jalan di tempat gitu loh. Jadi bukan yang menuju ke arah baik gitu. Jadi masih berputar-putar ke arah sakitnya itu. Sampai terakhir 3 tahun. Selesai protokol, itu pun kami masih diuji. Padahal kami sudah terima janji Tuhan, Kevin sembuh. Setelah protokol selesai, dokter bilang, kan di BM-nya itu hasilnya masih kurang sempurna. Jadi ditambah 1 siklus pengobatan. Sedangkan ditambah 1 siklus itu paling enggak kan kalau logika manusia tetap sama atau lebih baik. Lebih jelek pun ya sedikit lah, enggak mungkin kan jauh-jauh dari itu. Tapi kenyataannya setelah ditambah itu hasilnya di luar perkiraan kita. Hasilnya tiba-tiba jelek sekali. Kita pernah ikut FKA, KKR ya, KKR kesembuhan di Bali. Yang pertama itu kita juga pernah ikut, kita sebagai pesakit. Karena ya maklum lah, kita sebagai orang tua pasti pengen anak kita itu sembuh. Harapan kita juga, kita datang ke KKR kesembuhan, pulang pasti sembuh. Iman kami berkata seperti itu. Tapi kenyataannya kehendak kami itu bukan kehendaknya Tuhan. Tuhan belum ingin kami langsung sembuh, ingin kami tetap menjalaninya. Jadi pulang beberapa hari kita tes lagi, ternyata Kevin belum sembuh. Ya udah kita jalan lagi. Terus ada lagi KKR FKA yang kedua kesembuhan itu di Bali juga. Kita ikut lagi, tapi saat itu kita ikut sebagai pelayan Tuhan. Kita melayani di sana karena kita memang bersepakat kami ingin melayani. Dan anak saya Kevin ini yang selalu menguatkan kami. Di saat kami down, dia selalu berkata, "Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa, Mah. Aku ini sudah sembuh. Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan Kevin." Itu yang selalu menguatkan kami terus. Makanya terus kami berjanji kami ingin ikut pelayanan. Jadi waktu pelayanan yang di Bali yang KKR kedua itu kita sebagai pelayan Tuhan. Di sana saya dan istri bertugas tapi di beda tempat. Di sana kita sama-sama mendapatkan janji Tuhan kalau Kevin tuh pasti sembuh. Kevin tuh sudah di tanganku. Kita dapatnya gitu, sudah di tangan Tuhan. Kamu tidak usah khawatir. Nyawa Kevin tuh sudah di tanganku. Ya udah kita imani, kita percaya. Jadi pulang. Tapi memang Tuhan berkehendak lain. Tuhan masih tetap ingin menguji iman kami sebagai orang tua ini loh. Jadi iman kami ini benar-benar percaya apa enggak? Apa cuma sebatas di mulut? Waktu sudah selesai pengobatan, jadi protokol terakhir ya 3 tahun terakhir itu setelah relap kan dites lagi, dites BM untuk diambil sum-sum tulangnya untuk dites. Nah itu ternyata hasilnya di luar dugaan kami. Hasilnya sangat jelek sekali, lebih jelek dari awal Kevin masuk rumah sakit di diagnosa leukemia. Pada saat itu kami berdua benar-benar syok, diem, tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Tapi di dalam hati kami berdua ini tetap ada damai sejahtera. Ya tidak tahu gimana tapi tetap rasanya tenang gitu loh. Walaupun hasilnya jelek, wes tidak apa-apa. Jadi kita itu tetap percaya gitu loh. Akhirnya dokternya pun, profesornya juga sampai bingung loh, kok bisa kayak gini. Walaupun sebetulnya itu kan waktu tes terakhir itu kan hasil belasnya itu tinggal sedikit, maksudnya dokternya ditambah lagi biar bersih total. Nah kok ternyata hasilnya jelek banget. Sampai dokternya juga, profesornya juga sampai bingung. Sampai ditanyakan di tes hasil tesnya itu ditunjukkan ke beberapa profesor juga. Wah nggak bisa gini, memang harus diulang lagi. Akhirnya dokternya manggil, seminggu kemudian dokternya manggil. Kita mau ngomong, terus dokternya juga, kita coba ya, kita ulang lagi, kita tambahi dosisnya sesuai dengan berat badannya Kevin sekarang. Jadi
dosisnya itu ditambahi semua, lebih tinggi semua. Di saat terakhir setelah perjalanan 3 tahun itu, hasilnya Kevin yang keluar sangat jelek. Itu membuat saya dan suami benar-benar down. Mengapa Tuhan? Di saat kita sudah terima janji Tuhan, Kevin sembuh. Kenapa hitam di atas putih ini tetap hasilnya jelek? Dokternya pun antara percaya dan tidak. Sampai obatnya pun sama dokter diubah semua sesuai kondisi tubuh. Jadi diukur kembali gitu, obatnya dosisnya naik semua sesuai dengan berat badan, tinggi badan dan lain-lain. Saat nerima tambahan itu tubuh Kevin nggak kuat. Di satu sisi saya pun posisi sakit dan harus operasi. Saat saya untuk berjalan pun maksudnya untuk membawa diri badan sendiri ini aja susah. Tapi pikiran ini masih memikirkan anak yang semua kondisi darahnya drop semua. Saya sampai apalagi ini Tuhan, maksudnya kami harus berjalan seperti apa? Sampai pada titik apa kami harus seperti ini? Saya sempat protes sama Tuhan, tapi di hati Tuhan bilang, percaya saja. Itu tetap menggema di saya gitu. Jadi tetap kita terima janji Tuhan meskipun di depan mata seolah-olah tidak ada jalan. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Itu yang saya alami. Meskipun di depan mata Kevin seolah-olah hasilnya itu jelek sekali. Lebih jelek dari awal dia sakit. Tapi penyertaan Tuhan memang benar-benar sempurna. Tuhan menyediakan setiap langkah step by step untuk kami lewati. Penyertaannya benar-benar sempurna bagi kami. Itu kami benar-benar saat-saat pergumulan, saat-saat di lembah kelam ya. Tuhan benar-benar menopang kami. Meskipun iman kami pun naik turun. Enggak serta-merta kami itu rasanya seolah-olah hanya terima saja, enggak ya, tetap kita masih manusia, masih daging ya. Jadi kadang kok kenapa begini? Hasilnya kenapa kok begini? Itu yang membuat kita benar-benar syok gitu. Tapi dengan dibalik kondisinya Kevin yang darahnya turun semua itu, Tuhan punya maksud lain. Jadi saat kondisinya dia ngedrop, waktu tes darah itu saya telepon ke dokternya bilang stop semua obat. Stop semua obat, terus ada masa tunggu. Kita masa tunggu kira-kira mungkin 1 bulan ya itu untuk menetralkan semua obat yang di dalam tubuh. Baru Kevin untuk di BM ulang. Proses BM itu pun menyakitkan ya, maksudnya karena BM itu jarumnya besar dan itu dimasukkan di dalam tulang. Prosesnya seperti tubles ban itu. Jadi tapi itu ke tubuh manusia gitu. Jadi kita sebagai orang tua pun ya sebetulnya enggak tega. Tapi kalau mau tahu hasilnya tetap harus dilihat dengan BM itu. Jadi terakhir Kevin BM ulang itu baru kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan semuanya clear. Kevin dinyatakan sembuh. Tapi dengan penuh naik turun seperti naik gunung, turun lembah, naik lagi turun, naik turun terus. Tapi kita benar-benar diuji, percaya kita sampai di mana gitu. Waktu di lembah memang berat, penuh air mata ya. Kita sering nangis berdua. Seperti seolah-olah seperti protes, tapi kita berkeluh kesah bukan protes. Kita berusaha untuk tidak protes kenapa terjadi. Awal-awal dulu kita protes, cuma setelah berjalan di dalam Tuhan, kita berusaha untuk tidak protes. Karena dengan di dalam pergumulan ini, kita berdua merasa lebih dekat dengan Tuhan. Karena memang proses ini mungkin juga proses buat mama papahnya Kevin, bukan buat Kevinnya gitu. Jadi perjalanan kami sakit
sakitnya Kevin itu selama 3 tahun, akhirnya dokter menyatakan sembuh. Sembuh dalam artian tetap cek darah setiap 3 bulan di awal. 3 bulan, setelah itu 6 bulan, baru setiap tahun. Sekarang Kevin sudah sehat, benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan dalam Kevin. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Kevin. Sekarang Kevin sehat. Menginspirasi hidupmu melalui kisahku. kisahku.